Usul adab, kita masuk ke darsu usulil fiqhi. Qala rahimallahu ta'ala aqsamul ilmil hadith. Macam-macam ilmu yang hadith. Ilmu ada dua macam. Qadim sama hadis. Arti daripada ilmu qadim itu ya ilmu yang ada sejak awal, bukan awalnya tidak tahu lalu tahu. Ini ilmunya siapa ini? Ilmullah. Ilmu Allah. Jadi kalau Allah tahu itu bukan berarti Allah sebelumnya tidak tahu lalu tahu. Ilmu hadis itu ilmu makhluk. Tahu tapi sebelumnya tidak tahu. Nah, ini yang dibahas di sini. Nanti ilmu hadis dibagi menjadi dua. Daruri atau kasbi. Kasbi atau muktasab. Atau nadhari. Ilmu kita, ilmu makhluk, wal ilmu hadis, ilmu hadis, wa huwa ilmu makhluk, yaitu ilmu makhluk yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Daruriyun wa muktasabun, ilmu daruri dan ilmu muktasab. Amal ilmu qadim, adapun ilmu qadim yaitu ilmu Allah, fala yusafu, maka tidak bisa disifati bahwa ilmu itu daruri atau muktasab. Jadi pembagian ilmu menjadi dua, ilmu daruri sama ilmu muktasab, itu adalah ilmunya makhluk. Ilmu Allah tidak sedang kita bahas di sini. Lalu apa itu ilmu daruri? Fal ilmu daruri huwa ma lam yaqa' an-nadharin wastidlalin. Ilmu yang didapatkan tanpa nadhar, tanpa istidlal. Tanpa sebuah analisa dan tanpa sebuah upaya untuk mengemukakan argumentasi. Jadi ilmu yang muncul begitu saja. Bi ayahsula, ilmu tersebut didapatkan bi mujarradil iltifati nafsi ilaihi. Sekedar pikiran kita mengarah ke sesuatu tersebut, secara otomatis langsung kita tahu. Itu ilmu daruri. Artinya tanpa proses yang panjang. Ilmu yang begitu ada sebabnya langsung muncul di benak kita. Fayattarrul insanu ila idrakihi. Orang mau tidak mau, nah, dinamakan daruri dari kata ittarra yattarru. Orang mau tidak bisa menolak untuk mengetahuinya. Wala yumkin daf'uhu an nafsi, tidak bisa menolaknya dari diri sendiri. Ilmu itu akan muncul secara tiba-tiba tanpa bisa dia tolak. Lah, darurat itu seperti apa? Kal ilmil waqi' ay al hasil bi ihdal hawasi jam'i hasatin bi ma'nal quwwatil hassasah al khams. Ilmu yang dihasilkan melalui salah satu dari panca indera kita. Panca indera kita. Panca indera di sini ya artinya indera yang nampak. Artinya apa? Misalnya ini teh baru saja dimasak, ditaruh dalam gelas. Ketika saya pegang, secara otomatis saya tahu ini apa? Panas. Taunya saya bahwa teh ini panas, ini tidak bisa terelakkan. Kenapa? Karena ini ilmu yang didapatkan melalui panca indera.
Pengetahuan saya bahwa ini warnanya hitam tidak bisa terelakkan. Kenapa? Begitu indera mata melihatnya langsung muncul dalam benak seseorang. Tidak bisa dia tolak. Namanya ilmu daruri. Namanya ilmu daruri. Artinya kalau mau kita komparasi, taunya kita bahwa teh ini panas sama taunya kita bahwa witir itu hukumnya sunnah. Kan prosesnya panjang, witir itu sunnah. Kalau ini sekedar kita sentuh saja langsung tahu. Taunya kita bahwa gula itu manis adalah sekedar masuk ke dalam mulut kita, langsung otak kita akan membuat sebuah kesimpulan manis. Bau. Nah, yang seperti itu adalah ilmu daruri, yaitu ilmu yang didapatkan dengan salah satu dari panca indera. Lah di sini sebenarnya kan jelas panca indera ya, penglihatan, ya, pendengaran, penglihatan, indera penciuman, indera perasa, indera peraba, itu jelas. Ini malah didefinisikan di sini. Ini definisikan. Tapi sebenarnya kita sudah paham indera pendengaran, indera penglihat, indera penciuman, indera perasa, indera peraba. Nah, kita baca definisinya. Kalaupun tidak paham definisinya, nanti antum yang penting paham panca indera ini sudah dipaham. Gitu. Yang pertama as-sam'u, yaitu indera pendengaran. Wa huwa quwwatun, kemampuan muda'atun yang tersimpan. Fil asabil mafrushi fi maq'aris sommahi ay muakhkharihi. Kemampuan yang tersimpan di saraf yang terbentangkan fi maq'aris sommah, ujung daripada telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini berujung di apa ini? Gendang telinga. Artinya kemampuan yang tersimpan di gendang telinga seseorang, yudraku bihal aswatu. Dengan kemampuan tersebut dia mengetahui suara, mengetahui suara sesuatu. Bitoriki, melalui jalan usulil hawa, yaitu sampainya udara, al mutakayyifi bi kaifiyati sauti ila sommah, melalui udara yang berupa suara yang masuk ke telinga seseorang. Artinya begitu ada sesuatu yang berbunyi, lalu seakan-akan udara, bunyi getaran bunyi tadi itu masuk ke telinga kita, ditangkap oleh panca indera, kita akan merespon. Oh, itu suara ini. Ini. Bimana artinya Allah Subhanahu wa taala yakhluqul idraka fin nafsi inda dzalika. Nah, ketika udara bunyi masuk ke dalam telinga, ditangkap sama gedang telinga, lalu kita tahu suara apa itu, artinya Allah menciptakan pengetahuan itu di akal kita ketika hal itu terjadi. Ini namanya indera pendengar. Wal basar, indera penglihatan. Wa huwa quwwatun muda'atun, kemampuan yang tersimpan fil asabataini al-mujawwafataini, dua saraf yang lubang, artinya dua saluran saraf. Dalam anatomi indera seseorang namanya saraf kranial 2. Itu saraf yang ngurusin masalah penglihatan. Alataini, yang mana keduanya yaltaqiyani, akan bertemu fid dimak, di otak seseorang. Tsumma yaftariqani, lalu berpisah lagi, berpisah untuk kembali ke mata, memberitahukan oh ini warna ini. Ini. Jadi kita seperti cahaya masuk ke dalam mata, terrespon oleh otak, dikembalikan lagi ke mata, akhirnya muncullah sebuah pengetahuan, oh itu warna ini, oh itu adalah ini. Ya. Yudraku bihimal adwa, dengan keduanya orang tahu cahaya. Alwan, berbagai macam warna, wal ashkal, berbagai macam bentuk, dan lain sebagainya.
Yang artinya bahwa Allah menciptakan pengetahuan itu pada akal seseorang ketika orang atau manusia itu memakai potensi yang ada pada dirinya ini. Ketika melihat, Allah akan menciptakan dalam benak akal orang tersebut bahwa oh ini bentuk, oh ini sapi, oh ini manusia, oh ini warnanya merah, oh ini warnanya hijau. Nah, seperti itu. Itu indera penglihatan. Wasyam, indera penciuman. Itu potensi yang tersimpan pada fizaidataini tiataini. Tersimpan pada dua daging yang tumbuh. Fi muqaddamid dimak, di bagian, kalau tempatnya sih di ujung. Di ujung sini kan kadang kelihatan kalau orang dilihat pakai ini. Ada dua tonjolan di samping kanan, samping kiri. Bahasa anatomi hidungnya namanya kongka. Itu nanti yang merespon berbagai macam jenis bau. Yang bentuknya benjolan, kalau di sini asyabihate ini bihil mate saddi, mirip dengan puting. Karena memang benjolan bulat di sini. Kadang kalau orang ada kelainan terlihat membengkak itu kalau dilihat hidungnya itu. Lah itu yudraku bihar rawaih, dengannya orang akan mengetahui berbagai macam bebauan. Dengan cara ya tadi masuknya udara ke dalam hidung yang menyerupai bebauan sampai ke sini lubang hidung. Lalu Allah pada saat itu Allah menciptakan sebuah pengetahuan, oh ini bau ini. Ini. Wadzauk. Quwwatun munbathatun fil asabil mafrushi ala jirmil lisan. Yaitu potensi yang tersebar di saraf-saraf yang al-mafrus, yang terbentangkan di dalam lisan, artinya di permukaan lisan. Papila namanya. Kalau kita lihat lidah kita ini, kalau nanti pakai kaca pembesar ada benjolan-benjolan. Itu nanti yang merespon atau apa istilahnya? Merespon berbagai macam rasa. Yudraku bihat tu'um, orang kan tahu berbagai macam rasa, manis, pahit, kecut, asin. Bimukhalatatil quwwatil lu'abiyah alati fil fammi lil mat'umi wa usuliha ilal asabi. Lewat perantara enzim yang ada di mana? Di mulut seseorang bercampur dengan makanan, lalu dia pun tahu, oh ini rasanya manis, oh ini rasanya kecut, oh ini rasanya. Walamsu, indra peraba, wa huwa quwwatun munbathatun fi jami'il badan, yaitu potensi yang tersebar di seluruh tubuh manusia. Yudraku bil hararah, dengannya orang tahu panas, dingin, tahu basah, kering, lembab. Ketika terjadi persinggungan dan persentuhan, indal ittisali wal iltimas, Allah akan tahu, oh ini kasar, oh ini panas, oh ini dingin. Nah ini. Wa fi ba'd nusakh taqdimul lamsi ala syammi wa dzauq. Di beberapa manuskrip indera peraba lebih didahulukan daripada indera penciuman dan indera perasa. Hala ini Ustaz. Jadi ilmu pengetahuan yang kita dapat melalui perantara salah satu dari 5 indera ini namanya ilmu daruri. Artinya sekedar kita mengetahui panasnya sesuatu tidak butuh analisa. Sekedar kita mengetahui ini rasanya asin atau pahit atau pedas, itu tidak butuh analisa. Sekedar kita membedakan itu putih, itu hitam, tidak butuh analisa. Sekedar kita mengetahui, oh ini bau apa, ini wangi apa tidak wangi, ini jenis bau apa, itu tidak butuh analisa. Lah ini namanya ilmu daruri. Wa hadhil hawasul khamsu dzahirah yal maqtu' biwujudiha. 5 indera yang nampak, artinya yang nampak di sini ya, setiap orang bisa merasakan. Itulah yang pasti, dipastikan itu ada. Wa amal hawasul batinatul lati athbatahal falasifatu fala yusbitu ahlus sunnah. Ini tidak perlu dibahas, ini ada hawas, itu nanti ada hawas dhahirah, hawas batinah. Cuma ini masail falsafiyah, tidak ada kaitannya sama usul fikih, tidak usah kita bahas. Ya. Wala kulli hal, yang penting adalah al hawas ad-dhahirah yang al-khamsiyah, itu 5 indera yang nampak.
Wadalla kalamul musannif ala anna al-ilm al-hasil min hadhil hawas ghairul ihsas. Ya, dari perkataan musannif di sini bisa kita simpulkan bahwa pengetahuan kita yang kita dapatkan, artinya pengetahuan, kesimpulan yang kita dapatkan sama merasakan itu sendiri dua hal yang berbeda. Kita merasakan terlebih dahulu, merespon dulu, baru nanti kita mengetahui. Artinya ihsas itu proses sebelum al-ilmu. Persinggungan panca indera dulu, baru ada ilmu. Nah, itu. Wa yujadu fi ba'din nusakh ba'da dzikril hawasil khamsi awit tawaturi, atau ilmu yang dicapai dari informasi yang mutawatir, ilmu yang didapatkan dari informasi yang mutawatir. Jadi kal ilmil waqi' bi ihdal hawasil khamsi wat tawaturi. Artinya apa? Annal ilmu daruri, ilmu daruri seperti ilmu yang didapatkan melalui perantara panca indera, itu seperti ilmu yang didapatkan melalui khobar yang mutawatir. Sekarang gini, misalnya, kalau antum ditanya, tahu nggak, ada nggak kota namanya Paris? Setiap dari kita akan mengatakan ada kota yang nama Paris. Padahal kita belum pernah ke Perancis, kita belum pernah ke Amerika, atau bahkan ditanya, ada kota namanya Mekah? Iya, ada kota namanya Mekah. Saya tahu di sana ada kota namanya Mekah, padahal kita belum pernah ke sana. Lalu keyakinan tadi itu kita dapatkan dari mana? Ada orang yang pernah ke sana dahulu, lalu getok tular kalau dalam bahasa Jawa, memberitahukan ke orang yang lainnya, dan begitu banyaknya sampai ketika informasi tadi itu sampai ke kita, kita pasti, oh, tidak ada keraguan lagi, di sana ada kota yang namanya Mekah. Kita tahu Nabi SAW itu ada dari mana? Padahal kita tidak bertemu dengan Nabi, tidak melihat Nabi. Dari mana? Dari khobar mutawatir. Satu umat manusia berpindah ke umat manusia, berpindah ke umat manusia, semuanya menceritakan adanya seseorang yang namanya Nabi. Itu namanya ilmu hasil bitawatur. Dan itu ilmu daruri, tidak bisa terelakkan lagi. Kalau kita mendustakan, tidak ada. Saya belum pernah ke sana kok, saya belum pernah melihat sendiri kok, berarti tidak ada kota yang namanya Mekah. Itu namanya mukabaroh, ngeyel namanya. Namanya ngeyel. Ya. Begitu juga pengetahuan tentang mukjizat. Wadzalika kal ilmil hasil biwujudin Nabi, pengetahuan kita tentang adanya Nabi Muhammad SAW, dan juga mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan ketidakmampuan makhluk untuk menyaingi mukjizat Nabi SAW itu menjadi sebuah keyakinan kita. Kalau dalam bahasa ilmunya adalah sesuatu yang sifatnya aksioma. Aksioma itu tidak perlu kita mikir lagi, secara otomatis itu pengetahuan yang sangat mendasar sekali. Itu. Wa minal ulumid daruriyah al-ilmul hasil bibadihatil akal, yaitu ilmu yang itu logika yang sangat mendasar sekali. Seperti kemarin bapak lebih tua daripada anak, semua orang juga tahu. Bahwa utuh lebih besar daripada separuh, itu semua orang tahu. Ya. Bahwa mengiyakan sama menidakkan dalam sekali tempo waktu tidak mungkin. Orang dikatakan bergerak sekaligus diam dalam satu waktu, itu nggak mungkin. Semua orang juga tahu yang seperti itu, namanya ilmu daruri. Termasuk juga al-ilmu bil wujdaniyat. Kalau antum merasakan lapar, antum bisa membedakan antara lapar dan kenyang. Itu kalau ditanya buktinya apa, antum justru malah bingung. Karena itu muncul begitu saja, tidak bisa terelakkan. Ini namanya ilmu daruri. Yang kedua, wa amal ilmul muktasab atau ilmul kasbi atau ilmu nadhari, wa huwal mauqufu ala nadhari wal istidlal. Itu ilmu yang bergantung pada nadhar dan istidlal seseorang. Ilmu yang bergantung pada analisa yang dilakukan oleh seseorang. Kal ilmi bi annal alama hadits, seperti pengetahuan kita bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang hadits. Karena untuk sampai pada pengetahuan seperti itu, ini tergantung dari analisa kita terhadap alam semesta ini. Alam semesta ini berubah-ubah. Ada pagi, ada siang, ada malam, ada musim semi, ada musim gugur, ada musim panas, ada musim dingin. Ya. Maka
dari penglihatan kita, pengamatan kita terhadap alam semesta yang berubah-ubah, kita sampai pada kesimpulan bahwa segala yang berubah-ubah itu hadis. Alam semesta ini berubah-ubah dan segala yang berubah-ubah itu sesuatu yang hadis, maka alam semesta ini adalah sesuatu yang hadis. Atau ilmu tentang bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah, atau bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah. Dengan apa? Oh, sholat duha itu adalah sholat yang tidak harus dikerjakan. Sholat yang tidak harus dikerjakan adalah sholat sunnah. Kesimpulannya sholat duha itu adalah sholat sunnah. Itu kan melalui proses, namanya nadhar. Nah, itu namanya ilmu nadhari. Ilmu nadhari. Lah, nadhar itu sendiri apa? Wan nadhar, kalau tadi disebutkan ilmu muktasab itu adalah ilmu yang berdasarkan nadhar dan istidlal. Nadhar itu sendiri apa? Huwal fikru fi halil manduri fihi. Memikirkan ya sesuatu yang sedang diamati. Liyuaddi ila ilmin adh-dhannin, supaya mengantarkan kepada sebuah keyakinan atau dugaan kuat. Bimatlu bin tasdiqiyin atau tasawuri, supaya mengantarkan kepada suatu keyakinan atau suatu dugaan kuat akan sebuah tasdik atau tasawur. Jadi kalau nadhar itu ujungnya adalah kita tahu tasdik dan kita tahu tasawur. Baik secara pasti 100% atau secara dugaan kuat. Ya. Lah, berpikir itu sendiri apa? Berpikir di sini didefinisikan, berpikir itu harakatun nafsi fil ma'kulat. Aktivitas akal pada perkara-perkara yang logis, itu namanya berpikir. Aktivitas otak kita pada perkara-perkara yang kaitannya dengan logika, itu namanya berpikir. Bikhilafi harakatu fil mahsusat, adapun aktivitas pikiran kita pada hal-hal yang sifatnya indrawi, kepada sesuatu yang sifatnya visual, maka itu namanya takhayyul atau takhyil. Contohnya apa? Membayangkan bentuk tertentu. Manusiakah? Berhayal itu kan memikirkan wujud seseorang. Namanya berimajinasi, mungkin bahasa ininya, takhyil itu. Jadi ada gambar sesuatu yang ada di benak kita. Ini itu namanya at-takhyil. Nah. Wal istidlal, adapun istidlal artinya thalabud dalil, mencari petunjuk yang bisa mengantarkan liyuaddi ila matlubin tasdiqi, supaya mengantarkan kepada tasdik yang kita inginkan, sebuah keputusan hukum yang kita inginkan. Fanadharu a'amu minal istidlal, maka nadhar itu lebih umum daripada istidlal. Artinya nadhar itu mencangkup matlubun, tasdiki, matlubun tasdiki misalnya apa? Kita mengamati bahwa sholat witir itu jenis sholat yang dalam syariat tidak diharuskan. Artinya kalaupun orang meninggalkan dia tidak dihukum, kalau melakukan dia dapat pahala. Sesuatu yang seperti itu kita berpindah ke step yang kedua. Oh, yang seperti itu berarti adalah sesuatu yang tidak wajib alias sunnah. Sampai kita berkesimpulan bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah. Ini namanya matlubun apa ini? Tasdiki.
atau kita sampai pada kesimpulan sholat witir itu tidak wajib, itu namanya matlubun tasdiki. Matlubun tasawuri atau yang kemarin kita bahas adalah kita amati sholat itu sendiri apa. Kita amati ternyata sholat itu adalah ucapan dan gerakan. Ada permulaannya yang berupa takbir, ada ujungnya yang berupa salam, ada syarat yang berupa niat. Lalu itu kita kumpulkan sampai kita pada satu kesimpulan, suatu definisi sholat bahwa itu adalah gerakan, ucapan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai dengan niat. Itu namanya matlub apa ini? Matlubun tasawuri. Adapun ad-dalil ini hanya sebatas pada matlubun tasdiki. Kalau dalil itu adalah upaya seseorang untuk mencari petunjuk supaya sampai kepada tasdik yang diinginkan, maka bisa kita katakan bahwa dalil ini juz'un minan nadhar. Dia bagian daripada nadhar. Artinya an-nadhar untuk sampai kepada matlubun tasdiki ini nama lainnya adalah al-istidlal. Ini salah satu perbedaan versi antara Qurratul Aini sama Hasyahnya Mahalli. Kalau Hasyah Mahalli, beliau menjadikan antara nadhar dan istidlal itu dua kata yang maknanya sama. Kalau di sini dibedakan oleh Al-Hattab, dibedakan. Oh, nadhar itu untuk sampai kepada satu kesimpulan hukum atau satu kesimpulan definisi. Kalau dalil itu istidlal, ini bukan dalil, istidlal itu adalah sebuah upaya untuk sampai kepada kesimpulan yang berupa keputusan hukum atau tasdiki. Ya. Nah, contohnya kayak tadi ya, runtutannya kalau nanti ada muqaddimah kubra, muqaddimah sugra dan natijah. Misalnya saya mengatakan al-witru yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Wa kullu ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu wa kullu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki fa huwa mandub. Natijahnya al-witru mandub. Ini matlubun tasdiki. Matlubun tasdiki. Kalau matlub tasawuri nanti ada rumusnya tersendiri. Ya, apakah nanti menggunakan had, apakah haddun tam atau haddun nakis atau rasmun tam atau rasmun nakis. Nanti ada rumusnya, nanti dipelajari di ilmu mantik nanti. Baik. Wa dalil lugatan wal mursyid ilal matlub, yang menuntun kepada sesuatu yang diinginkan namanya dalil. Atau kalau dalam bahasa umum guide, pembimbing yang menuntun kamu untuk apa yang kamu inginkan namanya dalil. Li'annahu alamatun alaihi, karena itu adalah petunjuk yang mengantarkanmu kepadanya. Adapun secara istilah ma yumkinu tawassul bi sahihin nadhari fihi illa matlubin khabari. Apa-apa yang berpotensi untuk mengantarkan kepada matlubin juz'i atau matlubin khobari, juz'i diganti khobari, yaitu tasdiki ini. Apa-apa yang bisa mengantarkan kepada matlubun khobari atau tasdiki melewati pengamatan yang benar, itu namanya dalil. Ya. Contohnya ya tadi, mungkin ini yang terakhir saya sebutkan. Contohnya matlubun tasdiki adalah al-witru
Al-witru matlubun fi'luhu min ghairi jazmin. Wa kullu matlubin fi'luhu min ghairi jazmin fahuwa mandub. Natijahnya al-witru mandub. Jadi kamu lihat dulu witir. Witir itu apa? Saya tahu witir itu sholat yang dilakukan di malam hari yang dianjurkan untuk dilakukan dan dia tidak apa-apa ditinggalkan sampai pada satu ini. Berpindah ke yang lainnya. Oh, setiap yang diminta untuk dikerjakan tanpa ada keharusan itu namanya mandub. Hasilnya apa? Oh, berarti sholat witir hukumnya apa? Mandub. Hadha huwal istidlal wa hadha huwan nadhar. Ini. طيب هذا هو والله أعلم. Baik, silahkan mungkin mau